Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina khususan Jami'u hadhil ahadith Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Ibnu Abi Jamrah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ibnu Ajibah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin ila an qala an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilayhi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'ima faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Alhamdulillah. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, nikmat sehat afiah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat zahir batin, sehat pemikiran kita insyaallah. Selalu kita diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita baca, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, masih di bab tentang ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya adalah Abu Musa. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, datang seorang laki-laki kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini siapa namanya tidak disebutkan sama beliau, karena menurut Abu Musa itu tidak penting. Jadi datang laki-laki, bertanya laki-laki ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca kitab hadis, itu banyak di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW ada kejadian, misalkan ada tragedi yang mana si pelakunya ini tidak disebutkan namanya. Salah satu contoh, ada kejadian yang sangat viral di zaman Nabi, yang mana ini kejadian kalau di zaman sekarang pasti namanya itu bukan orang Palembang yang tahu, se-Indonesia tahu. Apa itu? Buang air kecil di masjid. Ini pernah terjadi di zaman Nabi.
Karena dulu masjid itu kan bukan keramik seperti kita. Masjid itu tanah, cuman dikasih tikar. Itu masjid zaman Nabi Muhammad SAW. Ini Badui datang ke masjid. Badui Muslim, sudah Islam. Cuma dia belum paham, ternyata masjid itu tidak boleh untuk hal-hal yang seperti itu. Di pojokan dia buang air kecil. Sahabat semuanya teriak. Disitulah tampak pintarnya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik seseorang. Kata Nabi, itu sahabat teriak mau dia apa? Mau dikerumuni langsung. Yang kencing di masjid tadi ditahan sama Nabi, jangan. Biar, kata Nabi. Ini kata ulama, Nabi nahan itu banyak faedahnya. Kata Nabi, biar, selesaikan. Karena kata ulama, dari ilmu kedokteran itu kita kalau lagi tengah-tengah buang air kecil, tiba-tiba diputus tapi masih ada, bahaya untuk diri kita. Itu pertama. Ini Nabi udah tahu nih, udah tahu sebelum dokter. Kemudian yang kedua, kata ulama, Nabi menahan sahabat biar tidak mengurumuni yang kencing tadi, agar tidak kemana-mana najisnya. Sudah di satu titik biar, jadi mensucikannya gampang. Kalau dikejarkan dia masih kececeran akhirnya. Itu pintarnya Nabi, cerdas Nabi besar Muhammad SAW. Namun yang akan kita bahas atau yang menarik perhatian kita bukan di situ. Ulama mencari siapa yang kencing tadi namanya. Dicari Ibn Hajar, ini pakar-pakar hadis semua yang mencari, tidak ketemu. Padahal yang menyaksikan banyak. Yang menyaksikan banyak. Kalau satu saja yang di masjid itu cerita ke anaknya misalkan atau ke muridnya dan menyebutkan siapa nama yang berbuat kesalahan tadi, itu pasti ternukilkan kepada kita sekarang. Ini kata ulama contoh bagaimana amanahnya sahabat Nabi menjaga rahasia yang ada atau yang terjadi di dalam majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka itu kalau ada kesalahan di majlis Nabi itu di masjid, itu tidak pernah menyebar kemana-mana. Jadi tadi sampai Ibn Hajar itu mengumpulkan satu kitab. Apa isi kitab ini? Isi kitab ini riwayat-riwayat hadis yang seperti ini. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, bertanya perempuan kepada Nabi, ada yang berbuat salah di hadapan Nabi, ada yang kencing di hadapan Nabi di masjid. Sama Ibn Hajar dikumpulkan. Dikumpulkan beberapa hadis yang tidak ketemu. Beliau tidak ketemu. Ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Siapa orang tersebut? Ini kata ulama menunjukkan amanah. Mereka itu menjaga kesalahan yang terjadi pada teman-teman mereka. Karena Nabi menganjurkan man satar aurata akhi, barang siapa yang menutupi aurat temannya akan ditutupi auratnya yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Jadi kita melihat teman kita berbuat salah, dengan syarat kata ulama dia berbuat salah tadi diam-diam, bukan dia mabuk sambil diposting di Instagram, sampai itu dia saja sudah membuka aibnya. Ini tidak, dia berbuat salah diam-diam, kita tahu itu kita haram hukumnya menyebar maksiat orang tersebut. Walaupun yang dia lakukan tadi maksiat, kita tetap harus tutup mulut, tidak boleh membuka aurat teman kita. Itu sahabat dipraktekkan. Jadi mereka tidak cerita sampai ke rumah, ada cerita mereka. Kalau kita sekarang cerita ke istri kita, ke anak kita, habis ini ada duduk bareng, begadang, dibahas lagi, diceritakan, dibikin status. Itu bedanya kita sama zaman sahabat, zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, ini yang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah." Memanggil, kata ulama di sini yang disunnahkan ketika kita ingin bertanya
dan kita memanggil orang yang lebih mulia atau mempunyai kelebihan daripada kita, itu dipanggil dengan nama yang mulia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini nama atau gelar yang paling mulia untuk orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal qitalu fi sabilillah. Kata beliau yang bertanya ini, yang tidak kita ketahui siapa yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah? Al-qital itu artinya jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertanya, apa wahai Rasulullah maksud jihad di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, karena ya Rasulullah, kami ini dulu suka berperang karena marah. Penyebab orang-orang perang itu kan pertama karena marah, balas dendam, diganggu pengen balas, ada yang terganggu dari kerabatnya pengen balas, itu sebab kami. Wa yuqatilu hamiyatan, kami dulu berperang karena hamiyah, ingin menolong daripada satu kabilah dari kami, hamiyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu kadang satu atau dua kampung itu habis-habisan perang cuman karena satu orang. Hamiyah mereka itu kuat, persaudaraan mereka itu kuat. Bahkan walaupun keyakinan yang dimusuhi tadi tidak sepemahaman dengan mereka, tetap mereka bela. Dengan contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, jangan kita kira dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semuanya iman, tidak. Yang iman ada beberapa, sisanya tidak iman, sisanya tetap menyembah berhala. Cuman mereka semua itu menolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi. Ini kuatnya ikatan saudara orang dulu. Walaupun Muhammad ini menurut mereka keluar dari ajaran mereka, Muhammad ini menyimpang, Muhammad ini mencela Tuhan mereka, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Tapi karena Muhammad satu kabilah dengan kita, kita wajib membela Muhammad. Mati-matian, bela beneran, mati-matian. Tidak boleh Nabi diganggu. Maka dari itu kenapa orang-orang kafir susah untuk ganggu Nabi? Termasuk salah satunya karena Nabi punya dekeng keluarga yang banyak dan besar. Kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, atau di atasnya lagi Bani Abdi Manaf, itu kabilah besar, termasuk di antara kabilah yang ada di kota Mekah. Nah, jadi mereka tidak berani atau tidak bisa untuk bunuh Nabi. Kenapa? Karena dimikir, oh lawan kita kabilah ini. Itu namanya hamiyah. Apa hamiyah? Kuatnya ikatan persaudaraan atau kekeluargaan, sehingga mereka rela mati untuk menolong saudara mereka tadi. Jadi kata yang bertanya tadi, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Sama tidak dengan perang yang kita dulu-dulu sering kita lakukan? Ini kata ulama, ini dalil bahwasannya sebelum kita mau melakukan satu hal itu kita harus takdimul ilmi alal amal. Kita harus mendahulukan ilmu dulu sebelum kita melakukannya. Maksudnya begini, kita ada kerjaan, orang yang belum masuk bisnis misalkan, tiba-tiba mau masuk ke urusan bisnis atau perdagangan, itu wajib hukumnya sebelum dia berdagang belajar dulu hukum bisnis itu apa saja yang dibolehkan oleh syariat, apa saja yang tidak dibolehkan. Anak muda misalkan yang belum menikah, mau menikah, itu wajib bagi dirinya belajar. Ini penting Pak. Kita sekarang anak-anak nikah
Nabung dulu nak. Itu yang disuruh. Nabung dulu. Kumpulin dulu duit. Baru boleh kawin. Ada berapa kau duit nak kawin? Duitnya lah banyak, walaupun anak tadi belum paham urusan hukum nikah itu besar urusannya. Jangan dianggap sepele. Kadang satu lafaz menjadikan istrinya cerai, lepas. Dia tidak tahu itu. Dikira dia bukan kalimat talak, padahal kalimat talak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah 3 kali habis kuotanya. Harus pisah, masih kumpul. Itu zina sudah. Kumpul kebo namanya. Walaupun statusnya suami istri. Itu penting. Jadi kalau dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, bagaimana bisa yakin anak-anaknya itu anak-anak halal? Na'udzubillah min dzalik. Dan orang sekarang kan gitu. Anak-anak muda sekarang gampang mengucapkan kalimat cerai. Dikira dia gentle itu di ucapan cerai. Gitu. Gampang. Dia tidak tahu yang dia ucapkan itu bikin cerai. Kenapa? Karena tidak belajar. Alasan nanti di hadapan Allah, sekali lagi kita ulang ini, sering Al-Fakir sampaikan. Alasan nanti di hadapan Allah, ya Allah tidak tahu. Ya Allah, kami kira boleh. Ya Allah, kami ini awam. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena di sekelilingmu banyak ustadz, banyak orang yang paham agama. Sudah datang lagi ke komplek Arafatuna, misalkan. Sudah masuk. Sudah. Yang di komplek tinggal datang ke masjid, belajar, dengar. Ada pertanyaan, ada yang dia ragukan, bertanya. Jadi nanti ini perumpamaan atau insya Allah tidak terjadi. Misalkan ada salah satu dari komplek Arafatuna di hadapan Allah beralasan tidak ada ustaz. Ana yang dihisab sama Allah. Ana udah mengatakan ya Allah, alhamdulillah sebulan 2 kali datang ke sana. Sudah masuk. Cuman dianya aja ya Allah nggak mau belajar, tidak mau bertanya. Nah itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita di hadapan Allah, ya Allah kami awam, kami tidak tahu. Itu tidak alasan. Alasan seperti itu diterima oleh Allah untuk orang yang tinggal di hutan, yang tidak ada yang masuk ke situ, yang tidak ada pendakwah sampai ke tengah hutan itu. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kumpul kebo, kenapa tidak sholat? Alasannya Allah kami tidak tahu. Oh betul, diterima sama Allah, masuk surga, tidak dosa. Karena memang dia tidak tahu. Jadi penting. Makanya taqdimul ilmi alal amal ini sangat penting sekali. Jadi hukum menikah, belajar bagaimana apa saja yang ada di pernikahan itu wajib hukumnya bagi yang mau menikah. Oh Ustaz, kami belum mau menikah, masih mau nabung dulu misalkan. Ya sudah, belum wajib belajar hukum nikah. Fardu kifayah masih, belum fardu ain. Tapi misalkan hukum yang berkaitan dengan sholat itu fardu ain. Kita semua ini wajib tahu apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudu, apa saja yang najis, ini najis atau tidak, atau perempuan yang berkaitan dengan tamu bulanannya itu. Ini darah haid atau bukan darah haid. Ini wajib sholat atau tidak wajib sholat. Itu harus bertanya, harus tahu. Karena itu terus setiap hari lewat kepada kita. Tapi masalah bisnis, ibu-ibu yang tidak bisnis tidak wajib belajar hukum bisnis dalam pandangan Islam. Masalah perdagangan tidak wajib. Bahkan kita yang belum ada dagang tidak wajib. Tapi ketika mau berdagang, di situ kita kena kewajiban fardu ain, belajar berdagang itu halal yang mana, bagaimana caranya, atau yang haram bagaimana. Ini sahabat ini sebelum beliau jihad di jalan Allah, pintar tanya dulu ke Nabi, ya Rasulullah, jihad yang dimaksud jihad di jalan Allah itu apa? Tolong jelaskan. Agar apa? Agar ketika dia sudah turun di medan peperangan tidak sia-sia, luka bahkan mungkin gugur, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai amal kita itu sia-sia.
Farafa'a ilaihi ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Ini kata ulama menunjukkan bagaimana luar biasanya sahabat dalam memperhatikan gerak-gerik Nabi besar Muhammad SAW. Penting. Kalau yang tadi tidak penting, namanya siapa? Itu kalau bahasa kita sekarang Palembang nih cerudi anian, nak tahu namanya, tidak perlu. Yang penting seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi, maka tidak disebutkan sama beliau namanya. Kenapa? Mungkin memang ini bukan tempat yang memalukan, mungkin dia tidak senang nama dia disebut, mungkin kan begitu. Akhirnya sama Abu Musa al-Asy'ari tidak disebutkan namanya. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan Nabi, penting bagi mereka dan bagi kita. Farafa'a ilaihi ra'sahu, Nabi mengangkat kepalanya. Nah, jadi gerak-gerik Nabi itu diperhatikan sama sahabat dan diriwayatkan sama sahabat. Oke, alhamdulillah kita punya kitab hadis. Di dalam hadis-hadis kita ini banyak sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana sahabat detail sekali mensifati Nabi. Semua ada dari ujung sampai ujung. Rambutnya bagaimana, bentuk kepalanya bagaimana, alisnya bagaimana, hidung, dagu, semua detail sekali. Karena menurut mereka itulah sesuatu yang wajib. Yang berkaitan dengan Nabi itu yang wajib. Jadi farafa'a ilaihi ra'sahu, Nabi mengangkat kepalanya. Berarti menunjukkan yang bertanya tadi berdiri. Yang bertanya tadi sedang berdiri. Nah, ini juga ulama mengatakan tidak apa-apa bertanya sambil berdiri. Cuman tidak dianjurkan kalau di tengah jalan. Di tengah jalan ketemu ustaz, kalau tidak kepepet jangan bertanya di tengah jalan. Kali be ustaz tu ada gawe kan itu. Ya kan? Kalau tidak kepepet, kalau kepepet bebas. Soalnya Imam Malik itu marah kalau apalagi yang ditanyakan masalah ayat Al-Quran, yang ditanyakan masalah hadis Nabi besar Muhammad, sekiranya tidak pantas untuk kita jawab di tengah jalan, begitu kan? Kalau jawabnya di masjid kan bagus tuh, ajib, pantas. Tengah jalan yang bertanya lagi pakai celana pendek, cocok nih kan? Tidak pantas. Nah itu. Jadi makruh hukumnya kalau di tengah jalan, kecuali kalau kepepet. Tapi kalau bertanya sambil berdiri itu tidak apa-apa. Ini sahabat ini ketika bertanya sambil berdiri, ya Rasulullah begini. Farafa'a ilaihi ra'sahu, kemudian diangkat, Nabi mengangkat kepalanya, melihat kepada yang bertanya tadi. Ini juga termasuk cara metode dakwah Nabi besar Muhammad. Beliau tuh memperhatikan kalau ada yang bertanya. Itu Nabi bukan cuek, Nabi itu orangnya. Bahkan diriwayatkan sama sahabat, kadang Nabi itu ditarik sama perempuan tua bajunya. Ya Rasulullah, anak-anak ngomong, tarik sampai ke ujung jalan. Nabi tidak melepaskan sampai orang tua tadi yang melepaskan baju Nabi Ustaz Muhammad SAW. Dia nanya ini, dijawab sama Nabi. Perhatian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya, dan kalau ada yang bertanya Nabi itu diperhatikan sama beliau. Farafa'a ilaihi ra'sahu, qal wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima, kecuali orang tadi lagi berdiri, maka Nabi ngangkat kepalanya. Faqal, maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang berperang jihad di jalan Allah, itu artinya kata Nabi untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan agama Allah. Itulah arti perang di jalan Allah. Jadi perang di jalan Allah itu artinya untuk menegakkan agama Allah. Kata ulama, inilah pemahaman yang tidak dipahami oleh sebagian kelompok yang ngakunya Islam. Mereka kira
perang di jalan Allah itu mesti harus seperti di zaman Nabi. Ada yang dibunuh, ada yang membunuh. Mereka kira begitu. Padahal ma'asyarul hadirin, Nabi itu selama beliau berperang, perang Nabi itu kan lumayan 28. Termasuk nama Nabi itu Nabiyul Malhamah. Termasuk nama beliau. Nabi itu punya 1000 nama. Nabi Muhammad punya 1000 nama. Termasuk nama beliau itu Nabiyul Malhamah, Nabi yang bukan suka membawa syariat berperang. Itu nama Nabi. Tapi kita jangan pikir Nabi ini haus darah, Nabi ini sadis, Nabi ini misalnya punya kelainan sehingga suka bunuh orang. Na'udzubillah. Coba baca. Jadi sebelum kita ditipu dengan pemikiran sesat, baca sejarah Nabi. Lihat peperangan Nabi 28, tidak pernah Nabi membunuh orang. Selama peperangan Nabi 28 kali yang beliau ikuti, itu beliau tidak pernah membunuh orang dengan tangan beliau, kecuali 1 kali. Itu pun tidak langsung. Ada orang kafir namanya kalau tidak salah Sofwan. Dia ini di Mekah banyak ganggu Nabi. Akhirnya terucap dari mulut Nabi, aku yang akan membunuhmu. Dan Nabi mengucapkannya bukan di depan dia, sahabat yang dengar. Sofwan ini akhirnya ikut peperangan Badar. Peperangan pertama yang besar Nabi melawan orang kafir Mekah. Itu Sofwan ketika hadir peperangan Badar takut. Kenapa? Aku pernah dengar dari sahabat Muhammad mengatakan dia yang akan membunuhku. Ini orang musyrik Mekah itu lucunya, mereka itu tidak mau ikut Nabi, tapi mereka 100% percaya sama Nabi. Karena mereka tidak pernah mendapati Nabi itu berbohong. Jadi ketika dia tadi mendengar Nabi Muhammad yang akan membunuhnya, yakin dia, ini Muhammad yang akan membunuh aku. Itulah bentuk kelihatan bagaimana hidayat dari Allah. Kalau Allah tidak beri hidayat, walaupun sejelas seterang matahari di depan mata, tidak akan ikut. Mereka itu tahu Nabi itu orang yang jujur. Bahkan Abu Jahal sendiri pernah mengatakan, jujur Abu Jahal, ketika ditanya sama ponakan-ponakannya, kenapa tidak ikut Muhammad? Kata Abu Jahal, demi Allah, Muhammad itu orang yang paling jujur, tak mungkin bohong. Cuman kata Abu Jahal, kabilah kita ini, kabilah dia Bani Makhzum, dengan kabilah Abdul Manaf, kabilah Nabi, itu saingan terus. Misalkan hari ini dari kabilah Abdul Manaf nyembelih onta 10 buat yang haji, Bani Makhzum kita besok 15. Itu mereka tuh suka bangga-banggaan gitu. Suka bangga-bangga, tidak mau kalah. Pokoknya kata dia, di mana Abdul Manaf kita pasti bersaing. Sekarang kata Abu Jahal, kalau dari Abdul Manaf keluar Nabi, kita harus mengikutinya. Kita tidak bisa nimbulkan satu Nabi dari kabilah kita. Tidak bisa kita juga ada Nabi dari Bani Makhzum. Maka dari itu tidak akan kita ikuti Muhammad. Padahal dia yakin Nabi Muhammad itu jujur. Jadi si Sofwan tadi itu tahu betul Muhammad akan bunuhnya. Metu dia ikut kawan-kawannya peperangan Badar karena malu kalau tidak metu. Betul. Di tengah-tengah peperangan Nabi ngambil tombak kecil, Nabi lempar, kena Sofyan, terembis cuman kena itu. Mungkin lukanya itu kayak luka silet cuman. Kata perawi sedikit, tidak mungkin mematikan. Tombak tadi tidak ada racunnya, karena dikit. Cuman Sofwan ketakutannya luar biasa, sampai dia kabur pulang ke Mekah. Ketakutan dari takutnya itulah akhirnya dia mati, terembis kena tombak yang dilempar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu.
Selain itu Nabi tidak pernah membunuh, walaupun orang kafir, tidak pernah. Dan kalau kita lihat, kita jumlahkan dari setiap peperangan Nabi, itu mungkin ini jumlah sekilas secara cepat, itu tidak sampai 150 jiwa orang kafir yang mati, atau 200, tidak sampai. Dari 28, bukannya sekali perang 10.000 yang mati, tidak sampai 200 dari jiwa orang. Di peperangan Badar 70, di peperangan Uhud belasan dari orang-orang kafir. Dikit, beberapa cuman bisa dihitung jari setiap peristiwa atau peperangan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita paham apa arti jihad di jalan Allah dengan benar, maka kita tidak akan ada kelompok-kelompok yang sesat itu, yang sampai ngebom. Dan ngebomnya salah alamat, bukannya di tempat kerumunan orang kafir, tapi di tempat kerumunan orang muslim. Itu lain lagi, itu masalahnya lain lagi. Ini masalahnya kafir. Jadi kata ulama, ketika kita jihad di jalan Allah, bunuh orang kafir karena geram sama orang kafir, itu bukan untuk Allah berarti itu. Kata Nabi, yang jihad di jalan Allah untuk kalimat Allah, maksudnya agama Allah, biar menang, itulah yang di jalan Allah. Artinya kata ulama, kalau jihad di jalan Allah, perang kita yang di hadapan kita jelas 100% kafir harbi, jelas halal dibunuh, tapi kita bunuhnya karena geram. Oh, dia ini yang korupsi terus di Indonesia misalkan, tebasnya sama dia. Itu bukan untuk Allah berarti, karena ingin memuaskan rasa marah kita, pengen terlampiaskan, tebas. Bukan untuk Allah, harus untuk Allah. Bagaimana sekiranya untuk Allah? Sekiranya kalau orang kafir tadi di hadapan kita langsung syahadat, harus kita pinggirkan pedang kita, saudara langsung. Jangan kau nak syahadat banyak telah dosa kau tebasnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata ulama, berarti karena Nabi mengatakan, lihat perkataan Nabi, tidak mengatakan jihad di jalan Allah itu harus ada pertumpahan darah. Jihad di jalan Allah itu harus melawan, berhadapan dengan orang-orang kafir. Tidak. Pokoknya kata Nabi, selagi inti berjuang untuk agama Allah, itu namanya jihad di jalan Allah. Suami ketika berjuang, bagaimana di rumahnya agama Allah didepankan, istri anaknya sholat, istri putrinya nutup aurat. Ketika puasa Ramadan yang tidak ada halangan puasa, makan makanan yang halal, itu kan untuk agama Allah, untuk Allah semua itu. Berarti kita mujahid fi sabilillah. Sama Nabi itu dibuka luas pengertian jihad di jalan Allah. Ketika ibu di rumah berjuang biar agama Allah didepankan, anaknya dididik. Bagaimana ketika sudah umur 7 tahun diajarkan sholat, anak itu kan paling, makanya madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama. Kalau ibunya suka joget, anaknya pertama kali bisa joget, Bu. Kalau ibunya suka joget, otomatis yang anaknya bisa joget. Ngapa sering lihat mama depan kaca joget-joget kayak orang gila katanya. Tidak ada penontonnya, joget-joget. Dikira dia kaca, padahal lagi tiktokan misalkan. Karena anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Jangan harap deh anak kita mau sholat kalau kita tidak pernah sholat. Coba kalau kita sholat, anak kita umur 1 tahun ikut sholat. Kenapa? Sering lihat bapak sama emaknya sholat. Sampai kita tahu ada satu anak dibentang sejadah, tahu ini umur 1 tahun, dibentang sejadah, ini bapaknya belum sholat, dia udah sholat duluan. Karena sering melihat, penting Bu, makanya itu. Bahkan lucunya bukan sejadah yang dibentang, supra makan itu
dikira dia sejadah, sholat dia di tengah-tengah seperamakan. Nah, itu berarti menunjukkan anak ini sering melihat bapak emaknya sholat, jadi dia juga niru sholat. Jadi bagaimana kita di rumah, itulah anak kita akan jadi. Nah, jadi mujahadah kita, usaha kita, upaya kita, biar anak kita tumbuh dalam pendidikan Islam, ngerti agama Allah, tahu sholat, itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Jangan takut, pahalanya besar. Jadi Nabi tidak mempersempit, diperluas sama Nabi. Suami. Jadi ada cerita, Nabi lagi duduk di masjid sama bareng-bareng sahabat. Lewat seorang pemuda, badannya kuat, keker. Sahabat ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau orang itu badannya itu yang sterek itu digunakan untuk berperang, perang pedang di jalan Allah, itu besar pahalanya ya Rasulullah." Kata Nabi, kalau dia gunakan badannya mencari uang yang halal untuk menafkahi anak istrinya, untuk menafkahi orang tuanya yang tidak mampu lagi, maka fahuwa mujahid fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Itu di hadis lain, hadis sahih itu. Jadi jangan kita kira jihad itu kita harus bawa pedang nian, tidak. Kita metu dari rumah pagi hari cari duit yang halal, itu kata Nabi jihad di jalan Allah. Jadi sahabat kira sama, namanya murid, pastikan pemahamannya lebih sempit. Mereka kira pertama jihad di jalan Allah itu harus bawa pedang. Coba dipakai buat perang ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak harus perang. Dia keluar cari duit yang halal untuk nafkah anak istrinya, orang tua yang tidak mampu, bahkan untuk dirinya biar makan, tidak minta-minta. Itu kata Nabi, fahuwa mujahid fi sabilillah. Dia itu sudah termasuk orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luas pengertian jihad di jalan, luas. Pengajar mujahid, yang belajar mujahid, mencari nafkah mujahid, ibu di rumah menjaga kehormatan suami, mendidik anaknya mujahidah fisabilillah. Luas makna jihad di jalan Allah. Dan orang yang ingin menegakkan kalimatullah, pasti orang tersebut akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Ini kata ulama langsung. Kalau dari segi bahasa, fi'il jawabnya itu nyambung dengan fi'il syaratnya dari segi ilmu nahwu ini. Kalau kalian menolong Allah, langsung dijawab sama Allah, yansurkum. Huruf kalimatnya itu tidak dipisah dengan huruf yang lain, langsung digandeng, menunjukkan cepatnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang ingin menegakkan kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut, termasuk daripada orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah semampunya, yang kita bisa, yang dibukakan jalannya oleh Allah. Kalau cuma bisa di rumah dulu, di rumah dulu. Sudah bisa rumah, baru ke sebelahnya, baru seterusnya insyaallah. Sehingga tidaklah kita dibangkitkan oleh Allah kecuali kita dibangkitkan bersama mujahidun fi sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah itu nanti nilainya lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin.